Halo guys, kali ini saya akan masak gulai campur-campur. Nah, apa saja yang akan masak saya hari ini? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak berbagai jenis sayuran ya. Ada jengkol dan juga labu siam ataupun japan ya, ada juga yang bilang begitu. Kemudian ikan yang saya sudah goreng sebelumnya. Nah, seperti biasa dalam kuali ya, semua bahan-bahan saya sudah masukkan, termasuklah cabai yang sudah dihaluskan, serai yang sudah digeprek, dan seterusnya saya akan peras kelapa ya untuk mengambil santan. Seperti biasa ya, saya menggunakan santan asli ya, yang kelapa saya parut sendiri, memang original. Nah, kelapa saya sudah peras ya, sudah dapatkan santannya. Dan sekarang ya, saya akan aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan yang ada dalam kuali ini sudah pun bercampur semua ya, sudah berwarna merah seperti warna gulai ya. Dan seterusnya saya akan on-kan kompor. Oke, seperti biasa ya, jangan biarkan sampai kuahnya berbuih ataupun mengepul ke atas ya, dan itu artinya sudah pecah minyak. Dan sekali-sekali kita aduk-aduk ya, ataupun kita kacau-kacau juga supaya tidak pecah minyak. Nah, kira-kira sudah mulai mendidih ya, kelihatan ya. Kita akan masukkan bahan-bahan yang akan kita masak hari ini. Nah, bahan-bahan yang saya masak hari ini adalah japan ataupun labu siam ya, yang sudah potong-potong, dan juga jengkol. Dan ikut selera masing-masing juga ya. Boleh juga bahan-bahan lain yang biasanya Anda suka lah, yang Anda tidak suka seperti jengkol mungkin tidak suka ya, mungkin boleh diganti dengan bahan-bahan lain. Boleh diganti dengan berbagai jenis sayuran berwarna hijau ya, seperti kacang, daun singkong ataupun kangkung juga boleh ya. Daun lobak pahit itu juga boleh. Oke, saya sudah masukkan sayur-sayuran tadi dan kita tunggu sebentar. Saya akan masukkan nantinya ikan. Nah, kali ini saya masak adalah ikan laut yang sebelumnya saya sudah goreng sebentar ya, karena saya khawatir tekstur ikannya akan menjadi hancur ya, karena ikannya lumayan kecil begitu ya. Jadi saya gunakan alternatif, saya goreng sebentar. Oke, saya masukkan sekarang ikannya. Saya sudah goreng sebentar ikan tersebut ya. Dan mungkin Anda tidak suka minyak, boleh juga ya, ikan tuh mungkin lebih bagus kalau kita bakar ataupun kita panggang terlebih dahulu. Seterusnya baru kita masukkan ke gulai seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, seperti biasa juga ya, kita kacau juga sebentar, tapi jangan terlalu sering ya, takut juga ya tekstur ikannya akan menjadi hancur. Oke, ini sebentar saja ya, karena sebelumnya juga kira-kira sudah separuh matang ya, yang sayur yang saya masukkan di awal. Dan kita kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena ikan sebelumnya sudah digoreng. Jadi semua bahan-bahan yang saya masukkan memang menunggu sebentar saja ya, sehingga semua bahan-bahan di dalam ya sudah pun menyatu dan sudah menyerap ataupun meresap ya kuah gula itu ke dalam ikan. Kita akan matikan api kompor. Oke, seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Seperti biasa, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Kalau saya sih orangnya simple saja ya. Saya hanya menggunakan dua bahan, yaitu garam dan juga micin. Oke, seterusnya kita orak-arik sebentar ya, sehingga semua
micin dan juga garam tadi ya sudah pun menyatu ya dengan gula ya. Dan sudah meresap. Kemudian kita matikan api kompor. Sudah deh. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan mohon dukungnya. Subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye.